ilmu pengetahuan. Ya. Jadi seolah-olah teknologi sekarang yang ada itu memudahkan kita semua untuk melakukan sesuatu. Yang ternyata itu juga menghambat pertumbuhan kesadaran manusia. Karena apa? Karena orang-orang dengan kesadaran yang tinggi yang justru akan membuka kebenaran-kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang yang membentuk kesadaran rendah. Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang pertarungan gelombang antar dimensi. Nah, teman-teman, di dalam penggunaan teknologi kita saat ini, banyak orang yang merasa terbantu dan merasa lebih mudah karena adanya teknologi ya. Dari segi kita lihat dari segi kendaraan, dari segi penerangan, dan juga dari segi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi seolah-olah teknologi sekarang yang ada itu memudahkan kita semua untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi tahu nggak? Sebenarnya semua teknologi kita saat ini ternyata itu mengandung sebuah gelombang yang mengandung radiasi. Akan tetapi memang menurut beberapa penelitian katanya juga radiasi-radiasi ini tergolong masih aman digunakan untuk jangka panjang, katanya begitu. Ya. Akan tetapi dilalah kemarin kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ini mendapatkan sebuah gambaran yang berkaitan dengan gelombang-gelombang kayak gini ya. Jadi anggap saja ini sebuah petunjuk atau sebuah bualan dari saya. Tapi kalau mau dipikirkan, direnungkan, silahkan. Jadi gambaran yang kemarin saya dapatkan adalah ternyata ada sebuah gelombang yang mengalir dalam aliran listrik itu yang ternyata itu juga menghambat pertumbuhan kesadaran manusia. Dan gelombang-gelombang ini juga sering bentrok dengan gelombang manusia yang mulai meningkat dalam frekuensi yang lebih murni. Nah, hal ini saya juga sempat cerita kepada beberapa teman-teman spiritual, beberapa teman-teman dari kreator juga saya sempat cerita. Jadi terus terang saya juga sempat mengalami kebingungan bagaimana cara saya menjelaskan tentang hal ini. Karena ini kalau saya bilang ini termasuk hal yang sangat krusial dan penting untuk kita pahami supaya kita dapat ketika kita mulai ingin menaikkan kesadaran kita dalam frekuensi yang lebih murni, kita harus menyadari ada hal-hal yang terus menghalangi peningkatan kesadaran tersebut. Ya, termasuk dalam segi gelombang yang disebabkan oleh teknologi, juga dalam gelombang yang disebabkan oleh makhluk-makhluk astral yang lainnya, yang tidak menghendaki manusia meningkat dalam kesadaran dimensi yang lebih tinggi. Nah, hal-hal ini kemarin ketika saya membahas dengan beberapa teman juga membuat saya terus berpikir. Makanya memang terus terang agak lama saya membuat istilahnya ada jarak membuat video sebelumnya dengan video ini. Karena terus terang saya ada sedikit dorongan untuk mencoba mengkaji hal ini dengan cara yang lebih mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan yang mendengarkan pun bisa paham ya dengan keterbatasan saya menjelaskan hal ini. Dan hal ini juga membuat saya untuk mencoba mencari lebih mengenai hal ini ya. Nah, ternyata saya menemukan sebuah studi ya atau sebuah kajian yang tercatat itu di 2010 bahwa sinyal elektromagnetik yang terpancar dari jaringan telekomunikasi itu membuat bingung atau membuat radar burung dan serangga itu menjadi kebingungan. Jadi ada burung-burung yang atau serangga yang ingin bermigrasi itu mereka sempat mengalami kebingungan karena radiasi yang disebabkan oleh sinar gelombang elektromagnetik dari sinyal telekomunikasi. Nah, dan ini kan otomatis akan menyebabkan yang namanya gangguan dalam musim reproduksi, ya, gangguan mereka untuk bertelur. Lalu juga ternyata sinyal-sinyal ini menghambat metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Dan inilah ternyata salah satu alasan kenapa sinyal 5G itu ternyata sinyal telepon atau sinyal telekomunikasi yang jenis terbaru 5G itu sempat mendapatkan kecaman dari beberapa aktivis lingkungan. Nah, tadi di awal kan saya sudah ceritakan kalau kebetulan saya mendapatkan sebuah gambaran yang berkaitan dengan gelombang. Ternyata ada sebuah gelombang yang menghambat atau gelombang yang mengalir dalam aliran listrik itu yang menghambat peningkatan kesadaran manusia. Itu gambaran yang saya dapatkan. Nah, lalu ternyata saya mendapatkan sebuah studi ini yang ternyata menurut saya ini connecting dengan apa yang saya dapatkan. Ternyata sinyal-sinyal ini kan juga berkaitan sama listrik juga. Itu menghambat beberapa atau mengganggu radar dari burung-burung dan serangga.
Itu artinya radiasi yang disebabkan itu juga menyebabkan daya cerna berpikir makhluk itu juga terhambat. Nah teman-teman, jika kita amati keadaan saat ini, banyak sekali ternyata orang yang saat ini mudah sekali tersulut emosinya, tanpa bisa melihat dan mencerna sesuatu dengan lebih jauh dan lebih bijak. Ketika membaca sesuatu, dia mudah sekali menyimpulkan dengan sisi yang hanya sebatas yang ia pahami saja, tidak mau mencari dari sisi yang lain. Ya, jadi mudah sekali tersulut emosi, mudah sekali tersulut dengan akhirnya mudah menyimpulkan, akhirnya masuk ke dalam radikalisme. Jadi mereka tidak sadar kalau gelombang ini ternyata membuat mereka tidak mampu mencerna atau berpikir dengan cara lebih jauh atau lebih bijak. Nah ini harus disadari ya, karena ternyata memang pengaruhnya banyak sekali. Pengaruhnya selain dari gelombang-gelombang yang disebabkan oleh teknologi, juga ada pengaruh dari dimensi-dimensi yang lain, ya, gelombang dari dimensi lain. Sebenarnya banyak sekali pengaruh. Saya juga terus terang saya menjelaskan ini sebisa mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Gelombang ini akan membuat orang-orang yang atau orang-orang yang memiliki kesadaran rendah itu akan sangat mudah sekali dikontrol oleh kehendak yang membuat gelombang ini. Seolah mereka diubah menjadi seperti robot ya, ketika membaca sesuatu langsung bertindak tanpa mau mencari tentang kebenarannya. Di orang-orang seperti ini, orang-orang yang dengan kesadaran yang rendah ini nantinya sudah tidak membutuhkan lagi doktrin. Doktrin seolah-olah itu sudah menjadi kalimat-kalimat yang biasa buat mereka, dan mereka ketika dikasih kalimat seperti itu, mereka mau menjalankan sesuatu atau mau menjalankan yang diperintahkan tanpa tahu tentang kebenarannya, gitu ya. Jadi ya ini akhirnya manusia terpilah-pilah. Akan tetapi untuk orang-orang yang memiliki kesadaran yang tinggi, ini memang secara fisik mereka akan sering mengalami seperti kelelahan, lalu susah tidur, atau mungkin juga susah fokus, atau justru malah ketika dia tidur pikiran masih terus berjalan, ya, akan sering-sering mengalami seperti itu, secara fisik akan seperti itu. Nah ini karena ada gelombang yang disebabkan dari otaknya dia itu akan terus melawan gelombang-gelombang yang coba untuk mengkontrol gelombang yang ada dalam dirinya. Nah itu tadi efek secara fisik. Akan tetapi secara daya cerna, orang-orang dengan kesadaran tinggi sudah jelas pasti memang memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Makanya ini bisa dibilang akan membahayakan bagi orang-orang dengan kesadaran yang rendah, atau orang-orang yang justru menginginkan kesadaran rendah tersebut. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi ini cukup membahayakan buat orang-orang yang punya kepentingan terhadap kesadaran rendah itu. Dan orang-orang dengan kesadaran tinggi memang cenderung seperti memiliki pemikiran yang bebas, tidak mudah terdoktrin, tidak mudah tersulut emosinya, dan tidak ikut-ikutan, karena mereka ini dapat mencerna dengan baik dan bijak. Seperti yang tadi saya jelaskan, justru orang-orang seperti inilah yang berbahaya buat orang-orang yang menginginkan kesadaran rendah tersebut. Karena apa? Karena orang-orang dengan kesadaran yang tinggi yang justru akan membuka kebenaran-kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang yang membentuk kesadaran rendah. Makanya banyak sekali orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan namun dia berpihak pada kebenaran, lalu juga orang-orang yang memiliki penemuan teknologi tapi memihak kebenaran, itu justru malah banyak sekali yang berakhir pada kematian. Ya, contoh ya anggap aja Nikola Tesla deh, yang jauh ya, kalau yang dalam waktu dekat itu kan memang kayak gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu ini sangat bertentangan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan. Makanya orang-orang yang saat ini memiliki kesadaran tinggi yang mulai mau membuka tentang kebenaran entah di dalam sosial media atau di luar sosial media, di dalam kehidupan sosial, itu banyak mengalami kecaman-kecaman dari orang-orang tertentu, terutama dari orang-orang yang memiliki kesadaran rendah, ya, yang masih terkungkung dalam doktrin-doktrin tertentu. Jadi, nah ini harus kita pahami kalau ternyata memang saat ini sedang terjadi pertempuran gelombang antar dimensi. Selain gelombang-gelombang yang disebabkan dari teknologi, banyak juga gelombang-gelombang yang disebabkan dari dimensi-dimensi yang lain, ya. Dimensi lain itu ini banyak sekali yang sedang berusaha untuk menghambat kesadaran manusia itu untuk meningkat. Ya, karena ketika manusia memiliki kesadaran yang terus meningkat, ini otomatis manusia akan berevolusi kepada atau masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Ya, ini otomatis orang-orang tidak bisa dikontrol oleh doktrin-doktrin yang sedang diciptakan. Nah, doktrin-doktrin yang sedang
terus berjalan melalui sosial media, melalui juga pelajaran, melalui ilmu pengetahuan, melalui sejarah. Ini terus digencarkan oleh mereka, dan hanya orang-orang dengan kesadaran yang tinggilah yang mampu mencerna, yang mampu mencari tahu kebenarannya. Nah, ini akan menjadi pertempuran tersendiri nantinya. Ya. Nah, kalau dipahami secara mendalam, gelombang-gelombang ini untuk orang-orang yang tidak mampu menaikkan kesadarannya, dalam artinya mereka tetap masih dalam kondisi kesadaran rendah, ini kemudian hari ini menjadi orang-orang yang seolah seperti apa ya, kalau saya bilang seperti robot, ya, robot yang berjiwa lah gitu. Meskipun mereka punya jiwa, tapi mereka tidak mampu berpikir. Ya. Mereka hanya bergerak sesuai apa yang diperintahkan oleh orang bahkan yang tidak pernah dia kenal, karena diperintahkan melalui berita, diperintahkan melalui provokasi, melalui hoax, kayak gitu. Jadi silakan lihat sekarang yang terjadi kan seperti itu. Gara-gara COD saja bisa marah-marah, padahal marah-marahnya itu tidak pada tempatnya, marah pada kurir. Ini sudah tidak pada tempatnya. Nah, ini kan karena mudah tersulut, karena orang-orang tidak mau berusaha untuk menaikkan kesadarannya, ya, kesadaran dalam dimensi yang lebih tinggi. Nah, saat ini memang yang diperlukan, yang alam butuhkan saat ini, semua orang mau atau mampu menaikkan kesadarannya dalam tingkat dimensi yang lebih tinggi. Nah, ini saya juga ingin sampaikan bahwa ternyata gelombang-gelombang ini juga menghambat light worker itu untuk bekerja, ya, karena gelombangnya itu seperti ada gesekan gitu, ya. Makanya light worker pun ketika bekerja pun tidak secara maksimal, karena ada gelombang yang menghambat, yang menyelimuti bumi ini saat ini. Ya, perlu diketahui juga ternyata air itu sangat berpengaruh sekali untuk melawan gelombang tersebut. Ya, jadi makanya kenapa kita semua ketika kita datang ke air terjun, kita datang ke tempat yang ada sendangnya atau yang banyak airnya, itu akan cenderung merasakan lebih tenang. Ya, begitu juga nanti andaikan itu terjadi hujan yang lebat, terjadi gejolak air yang tinggi, itu sebenarnya untuk membersihkan gelombang-gelombang ini semua. Ya, di balik musibah tentu ada hikmahnya, pasti akan seperti itu. Ya. Nah, kita semua sebaiknya terus mulai untuk meningkatkan kesadaran kita ke dalam dimensi yang tinggi, agar kita tidak mudah terpengaruh provokasi, kita tidak terpengaruh oleh doktrinisasi, ya. Otomatis kita nantinya dapat mencerna atau berpikir dengan cara yang baik dan bijak. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan kali ini, ya. Ini memang saya terus terang sekali untuk menjelaskan hal ini cukup kesulitan, karena basicnya saya bukan seorang ilmuwan, karena jadi yang saya pahami secara batin saya coba jelaskan dengan secara lahir, ya, dengan keterbatasan saya. Mudah-mudahan kalian paham. Saya juga semata-mata hanya ingin saling mengingatkan saja bahwa alam ini saat ini butuh kita semua menyatu. Nah, menyatu dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi dan frekuensi. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.